Jujur aja udah, kalau emang nggak mampu nanganin bencana, udah bantuan dari asing terima aja, bener. Daripada ngeluh abis dibully mulu pemerintah, udah buka atau bahwa bencana Sumut dan bencana Aceh adalah nasional. Kan banyak yang nyumbang tuh, ya kan, ya kan, ya kan. Jangan pakai gengsi. Buktinya mana sampai sekarang belum rapi urusan, ya Bu. Iya, kesian saudara-saudara kita. Banjir bukan karena air doang, yang nyampe kayu pada gelondongan, mana ada tulisan namanya lagi, nomor-nomornya, ya kan, ya kan, ya kan. Nggak mungkin itu mah 1 2 pret menteri pada blunder semua ngomong ini, sial diangkalan banget. Ya kalau udah salah tadi, iya maaf ya, orang minta bantuan warga, bantu warga, ada aja yang komen kalau kita urunan semua sumbangan donasi semua harus minta izin, akhirnya diralat lagi, udah pada blunder semuanya. Laporannya ABS mulu, asal Bapak senang ya Pak, tenang aja Pak Presiden, udah rapi semua, pret, mana rapi sekarang? Udah berhentiin, anggaran MBG banyak, udah potong dulu buat bawa bencana sono, ya kan? Ya Bu? Iya, masa lagi libur begini MBG jalan terus, ya mau siapa yang mau makan bocah? Suruh ngambil sekolahan, begitu? Ya, elah mana ada belatungnya. Nih saya ngomong begini saya kritik, jangan marah kalau pemerintah dikritik, justru harus siap dikritik, bener Bang? Wah Ustadz Tilek katanya ngomong ngeritik doang, kagak ada ngasih solusi. Buat apaan gua ngasih solusi? Lu yang gua bayar pakai pajak gua, jadi pejabat, kudu lu dong yang bisa cari solusi, masa gua lagi? Ya kan, ya kan, ya kan? Percuma kita gaji dari duit rakyat, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan? Harus siap pemimpin dikritik, saya juga siap dikritik, siap, ayo, kenapa? Yang penting kritiknya membangun, benar Bu? Nih solusinya begini, begini, begini. Ramadan terus, pokoknya program MBG Ramadan jalan terus. Wah, masak pagi siapa yang mau makan? Sekarang aja masak pagi, sudah sekolah pagi pada basi ya Bu. Lilah, makanya dipikir lagi, udah ambil tuh 1, triliun tiap hari Bu. Wow banyak, 1,4 triliun buat MBG semuanya. Potong dulu anggaran, jangan nyari proyek terus, bener Bu? Iya, ini ceramah kalau lapar begini gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Shadaqallahul aliyul azim. Yang mulia segenap para alimil ulama, para guru, para kiai, para asatidah, begitu banyak segenap guru-guru kita yang hadir, dan juga segenap para tokoh masyarakat yang kami hormati, diantaranya Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Ashikin Wirayuda, dan hadir pula di tengah kita Bapak Lurah Kelurahan Roktog, yaitu Bapak Haji Nur Hasan, dan juga hadir di tengah-tengah kita Kasitapem Kecamatan, yaitu Bapak Haji Muhammad Suki, Ketua RT 01 Bapak Haji Wahidin, Ketua RT 02 Bapak Haji Samsul, juga Ketua RT 03 Bapak Haji Arif Yanto, dan para orang tua, para guru yang lainnya yang gak sebut namanya mohon maaf, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Segenap rekan-rekan panitia, remaja, dan juga para ibu, bapak, hadirin, hadirat, para tokoh masyarakat, pimpinan majelis taklim, para aparatur pemerintah lainnya yang mohon maaf gak kesebut namanya. Semoga kumpul dan hadir kita malam ini di lapangan dalam rangka tabligh akbar memperingati Isra Mi'raj 2025 M garis doyong 1447H. Tuh baca diri dah no, panjangan. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini mendapatkan barokah. Kumpul kita malam ini senantiasa Allah selalu berikan sehat walafiat,
Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran, Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, sehingga kampung kita, negeri kita, kota Tangerang, insya Allah Allah berikan keselamatan. Amin ya Rabbal. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini kita hadir dan kumpul memperingati Isra dan Mi'raj. Ya Bu, ya Bu, apaan? Oh, ini dia ngaji nenek begini nih. Gurunya masih ada, ditanya au. Bu, bicara Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Jadi Isra itu artinya jalan di waktu malam. Makanya kalau ada orang lagi jalan malam, itu orang lagi Isra. Anak muda tengah malam jangan lancong ke rumah ceweknya, berarti itu anak muda lagi. Ini menurut bahasa nih. Emak-emak berantem sama lakinya, kabur dari rumah gembol pakaian, berarti itu emak-emak lagi. Tetangga nanya, mau kemana sih Po? Lu malam-malam, gue mau Isra. Jadi perjalanan di waktu malam yang sangat jauh, tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, perjalanan yang luar biasa yang dilakukan oleh Rasul atas izin Allah. Maka Isra dan Mi'raj ini jalannya jauh tapi ditempuh waktunya singkat. Kenapa? Karena Isra Mi'raj Allah yang mau, bukan Rasulullah. Maka ayatnya jelas nih di belakang kita tuh, Danta bacaannya Po. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan. Berarti Rasulullah yang dijalankan, Allah yang menjalankan. Kalau Allah yang menjalankan gampang. Jangankan jauhnya Mekah sampai ke Palestina, lebih dari itu kalau Allah mau berangkat nyampe. Kenapa? Allah yang mau. Perjalanan menurut otak kita yang kagak nyambung. Masjidil Haram ada di kota Mekah, Ibu. Masjidil Aqsa adanya di Palestina. Kalau jalan normal nih, normal kita jalan ke sono Mekah, Palestina, itu kalau jalan normal nih. Nih kalau jalan normal nih, dengerin apa? Nih kalau jalan normal. Iya, nyaut gitu. Kalau jalan normal aja itu naik onta 3 bulan baru nyampe. Naik onta, itu pun ontanya udah onta VIP. Makkah Madinah kereta cepat 2 jam lebih. Bu, dulu zaman Nabi adanya onta. Dari Makkah Masjidil Haram ke Palestina itu kalau ukuran naik onta 3 bulan baru nyampe. Tapi bagi Allah menjalankan Rasulullah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sekejap doang, sepertiga malam Rasulullah dijalankan. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, naik ke langit pertama Rasulullah sampai ke 7, tembus Sidratil Muntaha, ketemu Allah, sampai berjumpa dengan Allah, dapat perintah sholat, pulang lagi Rasulullah dari Sidratil Muntaha ketemu Allah, ketemu lagi balik sampai di Masjidil Haram. Sebelum subuh udah nongkrong lagi. Tuh, ini kalau ukuran otak agak nyambung, Cing. Agak ada nggak nyambung? Enggak nyambung. Maka Isra Mi'raj itu diukur bukan ukuran otak, pakai ukuran iman. Kenapa? Karena Rasulullah dijalankan. Berarti Isra Mi'raj maunya Allah, bukan maunya Nabi. Kalau maunya Allah gampang. Nabi Adam, bapaknya nggak ada, emaknya kan nggak ada, tapi Allah mau hidup Nabi Adam. Otak nggak nyambung Po, otak nggak nyambung, otak
Nabi Isa bapaknya nggak ada, tapi emaknya ada. Allah mau jadi tuh Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat Allah yang mau bunting Siti Maryam. Sekarang juga banyak perempuan yang agak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di sini, bukan. Di sono, di luar negeri. Luar negeri dah, luarnya lagi dah. Kenapa? Karena Isra Mi'raj maunya Allah, bukan maunya Nabi. Maka pulang Isra Mi'raj Rasulullah po sebelum subuh duduk di Masjidil Haram, bengong Nabi. Nabi bengong aja. Kayak orang kebingungan, lagi bengong begitu po, apa yang dipikirin? Nih kalau gue ceritain ke sahabat takut nggak percaya, kalau gue ngomong takut dikatain nggak bener. Akhirnya lagi bingung, Nabi datang rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, sama abu-abu yang lain. Nampak dah tuh. Nabi ditanya, dari mana kau Muhammad? Habis Isra Mi'raj saya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke langit pertama ketujuh, ketemu Tuhan saya Allah, dapat perintah sholat saya. Terus ya air naik tuh. Nyampe iya mang. Makasih air hangat. Bapak bening semua nih air. Nggak ada yang butak sama sekali. Biarin nggak apa-apa Bang Haji. Sehat. Enak. Nabi cerita po, Nabi ditanya, habis Isra Mi'raj ketemu Allah, ketemu Tuhan saya. Nah itu rombongan Abu Jahal, Abu Lahab kagak cayaan orangnya, nggak cayaan dia. Berangkat jam berapa? Tadi sepertiga malam. Sekarang udah nongkrong lagi di Masjidil Haram. Iya, wah ente ngigo, ente PA Muhammad, udah gila lu, kagak nyambung udah ukuran dah. Nggak nyambung tuh Abu Jahal Abu Lahab lagunya. Kalau emang lu habis dari sono, sekarang gua tes. Berdiri, Nabi disuruh berdiri. Rasulullah berdiri, angkat kaki lu, dia angkat sama Nabi. Bisa berdiri? Bisa dong. Angkat lagi satu sebelah, lah jatuh saya. Nah begitu aja ente jatuh, bagaimana naik ke langit ketujuh? Ente udah bohong, bullshit, bohong udah, nggak mungkin gue percaya. Akhirnya Abu Jahal Abu Lahab datang ke sahabat Nabi, memprovokasi semua. Datang bu, wa'alaikumsalam, datang ke Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar temen lo Muhammad udah PA. Memang apa? Kata dia habis Isra Mi'raj ketemu Tuhannya, dapat perintah sholat tembus 7 lapis langit. Terus habis sebelum subuh dan nongkrong lagi di Masjidil Haram. Kata siapa? No, kata temen lu Muhammad. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Hei dengerin semua. Kalau memang Rasulullah yang bilang begitu, lebih dari itu saya Abu Bakar percaya 1000%. Lu ngomong lagi gua bacok lu. Pergi sono lu. Wah, luar biasa bang, yakinnya luar biasa. Maka Sayyidina Abu Bakar dapat julukan ibu namanya As-Siddiq, artinya yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Jadi As-Siddiq itu lakob, julukan. Nur Fadilah julukannya Tile, itu lakob. Lakob ya, di kampung saya banyak begitu, namanya cakep, Haji Hamdani, panggilan Haji Pucung, macam-macam orang lu kan, ya kan Betawi emang begitulah, ya nama poyokan yang dikenal, panggilannya Bolot, ya kan, iya panggilannya macam ada Petot, Udin macam-macam, Udin aja macam-macam Udin, bener Udin Petot, Udin Beges, Udin macam-macam udah, pedog ya. Iya udah, bagaimana aja Betawi, emang begitu orang Betawi mak, orang Betawi mak orang simple. Ini mana angin kencang banget, gue pegangan dulu. Ngeri banget ini, enak adem ini ya. Ini kok lagi geged aja saya. Aduh bu. Makanya As-Siddiq itu lakob, artinya yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Ini kadang-kadang Bilal terawih masih banyak yang salah nih di musola di kampung.
Masa lagi jadi Bilal, al khalifatu awalu Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq Siddiq tukang cilok, bukan bin Siddiq bu, bukan Abu Bakar As-Siddiq itu, makanya julukan yang membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj. Bu pulang Isra Mi'raj, Nabi di jalanan nih ketemu sama Nabi Musa. Namanya satu profesi kan kongko, nama CS. Ditanya sama Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Salat. Nabi Musa. Berapa? Gocap. Nabi Musa godeg sampai kaget. Ilokan mad sampai gocap tuh. Ini bahasa kita, kalau bahasa kita. Abong apa? Bener Nabi Musa gocap. Yang bener lo kalau ngomong bener, gocap masa gua bohong? Bener, iya. Dengerin. Umat lu kagak sanggup sholat 50 waktu. Umat lu tuh lain sama umat gua. Umat gua mau gede-gede, kokor-kokor tinggi, minumnya susu, madu. Wah, makan aja dagingnya enak, gede, kokor-kokor. Lah umat tuh gua liatin kuntet-kuntet. Pokoknya tenggeng-tenggeng dah, tengkek-tengkek banget ya kan kuru, nggak mungkin dah makannya genjer sama kangkung. Nah sekarang begini aja dah, lu balik aja, balik kemana saya Nabi Musa? Balik kepada Allah, minta diskon. Nabi suruh balik minta korting, dikurangin 5, balik lagi ketemu sama Nabi Musa. Udah berapa Muhammad? 45. Nabi Musa, kebanyakan masih, balik lagi. Umat lu gak sanggup, balik Nabi. Mondar mandir karena kecintaannya dengan umat, dibelain kita bu sama Nabi. Mondar mandir, akhirnya udah tinggal 5. Masih ketemu Nabi Musa, dicegat lagi. Nah, dapat berapa rit udah lu? Tinggal 5 nih Nabi Musa. Kebanyakan 5 juga, balik lagi minta korting. Apa kata Rasul? Nabi Musa, kalau gue balik lagi, emang muka gue muka tembok. Malu lah gue, dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 sampai tinggal 5. Biarin dah 5 gue rawatin, gue bawa pulang dah tuh. Jangankan yang 50 ya po. Iya, iyalah yang 5 aja kadang-kadang nih ya. Johor kena, asar terlepas. Asar ketangkep, maghrib lewat. Maghrib kena, isya loh. Tapi lo kok tahu? Enggak bangun. Kalau enggak bangun, marbot suruh ganti cara membanguninnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu, subuh. Itu laki kita langsung bangun itu cing. Kaget dia, nyalu siapa yang mati barusan? Bininya ngomong, lu yang mati bang, agak bangun-bangun. Makanya subuh bangunin laki kita. Subuh laki kita bangunin. Subuh bangunin ya. Apanya yang dibangunin? Tuh nanya orangnya. Gituan mah jangan. Bo. Nih Masya Allah, Nabi pulang dapat perintah sholat. Diatur dalam kitab fikih, as-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat, rajin doa. Orang yang rajin doa, rajin minta. Orang yang rajin minta dikasih sama Allah. Bagaimana Pak Ustadz caranya minta? Fikih pun ngajarin. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti orang yang salat lagi doa, orang yang doa lagi minta. Mintanya pakai ucapan dan gerakan. Mintanya kudu ngomong. Kalau minta enggak ngomong ribet. Minta kagak ngomong ribet cing. Anak kita aja minta nggak ngomong lagi ribet, kita nggak paham. Minta beliin motor, tahu-tahu Pak begini-gini doang lah, kaget lah. Motor apa peda, babanya bingung. Bok minta beliin cincin sama laki, nggak ngomong, nyolek doang. Bang
Lakinya ngomong, ntar malam aja Neng. Padahal minta beliin cincin, masih kodenya begitu bang. Mintanya kudu ngomong. Maka dalam sholat di fikih diajarin ada rukun kauliyah, ada rukun fi'liyah, diatur semuanya tata caranya. Rasulullah bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti engkau melihat aku sholat. Bagaimana tata caranya? Diatur dalam kitab fikih. Sedekap yang bagus dalam sholat, wa wad'ul yamin 'ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Sedekap naroknya bu tuh, telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Naronya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naronya di mana? Di bawah dada, di atas pusar, tengah-tengah. Kalau di atas dada begini, ini kayak orang ampek nih. Ditaruh di bawah pusar lebih parah lagi. Jangan pakai celana dalam sembahyang nih. Ada aturannya. Laki-laki dengan perempuan berdiri dalam sholat diatur. Laki-laki lebar kakinya sejengkal doang. Perempuan kalau sholat berdiri kakinya rapet. Bener? Kenapa laki-laki nggak boleh rapet? Oh gencet lah. Loh kesian lato-latonya. Kan ada yang berasa gil ya. Iyalah tuh, makanya fikih ngajarin yang gampang. Perempuan sholat kakinya nggak boleh bekangkang lebar. Lah ada mau kena masuk ke dalam ya angin seriwing lah. Maka diatur semua, diajarin dalam kitab fikih tata caranya. Kenapa kita semua di Indonesia bermadzhab Imam Syafi'i? Kita bang diatur semua dalam kitab fikih, diajarin, makanya disuruh ngaji tata caranya sholat bagaimana, rukun dan syaratnya diatur semua, enggak sembarangan. Ini kadang-kadang nyalain doang. Pernah saya sembahyang pok disalahin, enak buat kita. Bang, tadi abang sholat pakai baca usoli ya? Emang apa? Lah, baca usoli hukumnya haram, nggak ada aturannya. Waduh, nih orang dalam hati ngajakin berantem nih orang. Baca usoli dibilang haram kan suwe. Kita kalau ngesolat ngadep kiblat, kiblat mana nih kiblat? Mana? Kesono ya? Nah kesono nih. Kita ngadep kiblat sembahyang. Sebelum takbir kan baca usoli bang. Mulut kita ngucapin usolli fadhol maghribi salasa rakaatin mustaqbal kiblati adaan lillahi ta'ala. Mulut kelar ngomong, tangan angkat bergerak, Allah. Sebut tuh Allah. Nah sambil ngomong Allah, nah hati kita ngomong, niat di hati. Sejak saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala hu akbar. Biar sinkron antara mulut sama hati, biar tambah khusyuk. Ini mazhabnya Imam Syafi'i. Yang nggak boleh baca usolinya habis takbir, nggak boleh. Allahu Akbar. Usoli fadhol maghrib. Ini yang PA lah, udah takbir usoli. Pak Ustadz, bagaimana kalau nggak pakai ucapin lafadz usoli dalam sholat? Lah nggak ngapa-ngapa, karena baca usoli itu bukannya rukun dalam sholat. Waktu maghrib udah kepepet, langsung aja bu takbir udah ngadep kiblat. Nah niatin bareng di hati, Allahu Akbar, sah. Bahkan kalau menurut saya sebelum kita takbir sholat ngadep ke kiblat, nyanyi masih boleh. Ini kita sembahyang nih, berdiri ngadep kiblat, sebelum kita takbir nyanyi. Gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan. Hobi anak muda sekarang yang penting botol katanya. Kalau lagi kumpul-kumpul pasti ada botol. Tambah lagi sebotol lagi. Idi apa enaknya. Nah baru takbir Allah. Barengin niat dalam hati Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih sholat kita sah. Kenapa saya katakan sapo? Nyanyinya sebelum takbir bang. Sah lah. Cuman kita salahnya satu, kita punya otak apa kagak, itu doang. Masa mau sembahyang nyanyi panjul? Otak lu di mana?
Bicara sah ya sah secara hukum karena baca nyanyinya kan sebelum takbir. Cuman adab lu di mana, otak lu di mana? Masa mau sembahyang nyanyi? Bener bang? Ini aturan semuanya. Maka disuruh belajar sama guru nanya. Diatur semua, banyak tata caranya, makna-makna filosofi sholat luar biasa ibu. Kenapa sih kita bang kalau lagi tasyahud, atahiyat, tasyahud terakhir tuh kan pakai begini ya kan, tasyahud pakai telunjukan atahiyat. Asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang kepo netizen. Pak Ustadz kenapa sih emang atahiyat nggak boleh pakai jempol? Kok pakai telunjuk? Kan mantapan jempol, mantap begitu. Ini makanya disuruhnya ngaji. Kenapa mesti pakai telunjuk? Karena dalam kitab diriwayatkan, dijelaskan nih telunjuk kita bang, ada urat yang langsung tembus ke dalam hati. Maka selesai baca doa tasyahud innaka hamidum majid, ditambahin doanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala taatik. Kan begitu ya kok. Tuh tambahannya karena ada urat nih telunjuk ke hati. Tapi kenapa Ustaz nggak pakai jempol? Nah kalau jempol ada urat yang langsung menuju ke kemaluan. Tuh nggak boleh, makanya orang dulu ngomong bocah kalau jempolnya gede nih, gue lihat dong jempol lu bang, gede nih punya lu, begitu kalau dia orang dulu. Bu di semuanya ada ilmunya, diajarin. Apa yang kita ambil pelajaran dalam sholat? Pertama, sholat mengajarkan kita hidup disiplin. Disiplin apa Pak Ustadz? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan sholat. Orang belum waktunya. Pak Ustadz saya mau sholat zuhur jam 10 boleh nggak PA? Belum masuk waktu. Ya kan ya bang? Disiplin waktu. Kenapa? Kita ini diajarin, semua agama kita ngajarin disiplin ajarannya. Syahadat, disiplin akidah. Kita berjanji dan berkomitmen asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, nabi terakhir, rasul terakhir, titik, harga mati. Disiplin akidah. Perkara ada yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, kita wajib tidak percaya. Pak Ustadz itu yang ngaku nabi jenggotnya sedada, bodoh amat. Mau jubahnya kayak Batman, kayak sorbannya kayak Batman, Superman ya po, udang-udangnya kayak ban Vespa. Kalau dia ngaku nabi, kita wajib tidak percaya, harga mati, titik. Disiplin akidah. Yang kedua, sholat. Disiplin apa? Disiplin waktu. Nih yang kita bahas, disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan. Kenapa? Karena kita semua hidup lagi dijalanin waktu dan kita semua dibatasin waktu. Nah kita semua lagi jalanin waktu. Kenapa pentingnya waktu? Sampai Allah bersumpah pakai nama waktu. Wal asri wadduha. Ya bu. Ya bu. Maka Allah nyatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat udah tertulis bagaimana cara-caranya dan waktunya sudah ditentukan sama Allah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Makanya pok disiplin waktu. Nih waktu yang kita rasain sekarang. Kan waktu jalannya cepet banget. Tahu-tahu. Ya kan bu? Rasanya baru kemarin 2025, tahu-tahu besok udah 2026 ya kan? Cepet banget waktu. Kemarin rasanya baru minggu, ini udah minggu lagi. Rasanya baru kemarin puasa, tahu-tahu kita udah mau puasa lagi ya bu. Iya bu. Tuh bocah kemarin masih anak-anak, gue lihat tahu-tahu sekarang udah gendong anak. Kemarin rasanya kita masih jadi emak, tahu-tahu udah jadi nenek ya bu.
Waktu cepet banget, makanya disuruh manfaatin waktu. Mumpung masih dikasih kesempatan oleh Allah. Ayo nih semuanya kita ada batas waktunya. Maka Rasulullah bilang umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 7. Nyontoh Nabi cuma 63 jatah kita, 63 Nabi jatahnya. Kita umatnya rata-rata segitu. Maka yang malam ini udah 62 tahun 11 bulan lah. Tuh harap makan yang enak-enak udah. Lah, jangan pakai pantang-pantang udah lah, sebulan lagi. Syukur-syukur dapat bonus kan. Nih kita pengen semuanya dipanjangin umur kita nambah. Apanya nambah? Tiap tahun ulang tahun nambah. Itu nambah apanya? Nambah jumlahnya. Hakikatnya sisa dan jatah kita hidup di dunia ini semua berkurang. Jangan sampai kita lalai bang. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya. Akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Ada kan bu lagunya? Buka di YouTube, judulnya Sorga Neraka, yang nyanyi Bang Subro Alfarisi. Tuh punya paketan nggak? Paceng lagi, paketan goceng lah, nggak keluar dah. Kalau nggak ada paketan pakai wifi. Wifi mati, ya udah ada Waina, Waani masih ada. Ya bang, makanya diingetin kita dengan ilmu daripada sholat. Filosofi sholat diajarkan kita supaya disiplin waktu, manfaatin waktu kita. Apalagi udah masuk bulan Rajab bu. Persiapan bang bulan Rajab mendapatkan Lailatul Qadar dari bulan Rajab ini. 3 bulan kita berturut-turut mempersiapkan diri untuk mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Jangan hanya Ramadan doang kita meraih Lailatul Qadar. Mari sama-sama perbanyak ibadah. Justru persiapannya 3 bulan. Dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab Syahrullahil Asam. Bulan Rajab adalah bulannya Allah yang tuli, yang gak mau dengar ada pertengkaran, permusuhan di antara kita. Maka ini bulan Rajab adalah bulan perdamaian. Jangan kita pakai marah-marahan. Dalam rangka apa? Dalam rangka litathiril badan, mensucikan badan kita. Masuk bulan Sya'ban, litathiril qalbi, mensucikan hati kita. Hati bersihin dari penyakit hati, ngurad, degig, iri, bobok, sombong, belagu, tukang bohong, ingkar janji, presiden dibohongin. Bagaimana listrik? Alhamdulillah, siap, udah 93%. Aceh Tamiang menyala semua, pret. Presiden dibohongin, ya kan. Degig hati, buang. Masuk lagi bulan apa? Bulan Ramadan. Dalam rangka apa? Litathiri ruh, mensucikan jiwa kita. Sehingga 3 bulan perjalanan ini kita lalui. Melalui bulan Rajab bersihin badan, melalui bulan Sya'ban bersihin hati, melalui Ramadan bersihkan jiwa kita. Sehingga badan bersih, hati bersih, jiwa bersih. Keluar Ramadan kita kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh sang ibunya, suci, bersih, tanpa dosa dan noda. Alhamdulillah. Makanya disebut Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Tuh bersih po. Kayak orok kita bang, keluar udah nggak ada dosanya. Orok nggak ada dosanya lah. Kenal kan orok ya? Orok nggak ada dosanya lah. Makanya orok agak ada dosanya, rezekinya lancar aja dia mah. Ada yang datang nengokin bawain baby set, ada yang bawain bedak Kasen, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain ayunan, ada yang bawain angkin, ada yang bawain rengginang. Padahal giginya belum ada itu bayi ya bu.
Rengginang akhirnya kan dimakan sama emaknya. Tuh, berkahnya dari apa? Berkah bayi yang belum punya gigi. Lu orang ngomongin rengginang. Bayi baru lahir po, ya kan dibawain ini, ada yang bawain rengginang, enggak kemakan sama dia, ya kan, akhirnya emaknya yang makan tuh. Emak bisa makan rengginang berkah dari bayi yang belum punya dosa. Gigi kan udah tadi duluan dosa, jadi bayi yang nggak punya gigi dan dosa. Alhamdulillah, manfaatin waktu kita sebentar, kita tinggal di Neroktok ya po. Nggak lama kita tinggal di Tangerang, nggak lama kita tinggal di dunia, semuanya akan kembali kepada Allah. Ajal sudah ditentukan, waktu sudah ditentukan oleh Allah, semua kita bakal pulang. Maka Allah bilang kepada kita bahwa orang meninggal dunia disebut telah berpulang ke rahmatullah. Makanya kita semuanya pasti bakalan pulang. Kenapa pakai bahasa pulang? Karena pulang hakikatnya enak, ngomongnya pulang. Allah pakai bahasa pulang po. Pulang kan sebenarnya enak. Orang pulang. Dulu kita zaman SD ada gurunya galak banget, ya kan? Pelajarannya kita kagak demen, diumumin sama kepala sekolah. Anak-anak, berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Girang nggak po? Girang banget kita, hore pulang. Lompat dari atas meja, manggul kempek. Bocah sekarang agak paham kempek, nggak paham kempek nggak. Tas po. Lu kan kita bocah sekarang aja ngomong gesper, kita mah amben. Bu, lebih parah lagi sabuk yang nggak ada lagi angkin. Empok tuh angkin diikat. Po, pulang enak nggak? Enak orang pulang. Pulang haji, pulang umroh enak. Enak diumumin seminggu sebelum pulang. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya, sebentar lagi kita seminggu akan balik ke tanah air, akan pulang ke tanah air. Girang banget jamaah haji. Wow, girang kita pulang. Kebayang udah genteng rumah kita. Berangkat pulang udah sampai di asrama dijemput sama keluarga. Wirang buat pakai wangian po, bola pakai diarak di rumah. Ke kampung masuk bu dijemput banyak banget saudara keluarga. Pakai petasan, wah udah pakai kasur baru, spray baru, duduk bareng bu egel minyak wangi, gua udah gamis. Pokoknya duduk bareng di situ, ada temennya nyampe diceritain Mekah Madinah. Ada yang datang lagi nengokin dia ceritain Mekah Madinah. Cerita dari pagi sampai sore sampai lupa sembahyang. Girang pulang haji, alhamdulillah. Tuh pulang mudik enak nggak? Enak orang pulang mudik besok lebaran. Banyak yang pada pulang mudik, bela-belain naik motor Mio. Jok pendek sambung pakai papan, tumpuk 3, wah nyampe ke Brebes ke Tegal. Sampai di kampung dia ketemu sama saudara, keluarga, suasana indah terasa, lebaran bersama keluarga. Enak gak? Enak pulang mudik. Setelah acara kita di lapangan malam ini kita semua bakal pulang. Kemana? Ke rumah masing-masing. Enak po. Enak bawa besek, bawa snack. Ya kan, ya kan? Pulang mah enak. Setelah kita tinggal di Neroktok nih, kita semua bakal pulang ke rahmatullah. Enak. Nah lu ini dia pengen ngomong enak takut besok. Berat ya po, berat ya. Ngomong enak berat ya. Iya masih ada yang ganjel. Apa yang ganjel di hati? Bekal belum cukup. Bekal belum cukup. Makanya kita lagi nyari bekal. Bekal yang terbaik adalah watazawwadu fa inna khairaz zadit takwa. Bekal yang terbaik adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Tuh, makanya disiplin waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat itu mengajarkan kita apa? Mendidik kita supaya apa? Supaya disiplin. Disiplin waktu. Dan yang kedua, diajarin apa? Diajarin kita supaya jujur. Sholat ngajarin di mana jujurnya Pak Ustadz? Zohor 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat, Subuh 2 rakaat. Laksanain tuh. Pak Ustadz saya mau sholat subuh tambahin pahalanya biar banyak, dan yang tadinya 2 rakaat jadi 6 rakaat. Boleh nggak? Lah PA. Bu,
Empat ya empat, tiga ya tiga, kecuali ada rukhsah yang Allah kasih ketika kita berpergian jauh musafir, diajarkan kita suruh jamat, ya kan, suruh qashar, ya kan, ada takhir, ada takdim, diajarin semuanya. Maka kita nih Islam gampang, sholat ngajarin jujur. Jujur supaya apa? Supaya hidup kita nggak hancur. Jujur sekarang bang, kenyataannya kejujuran mahal sekarang ini ya bu. Bu, jujur aja udah, kalau emang nggak mampu nanganin bencana, udah bantuan dari asing terima aja, bener. Daripada ngeluh habis dibully mulu pemerintah, udah buka atau bahwa bencana Sumut dan bencana Aceh adalah nasional. Kan banyak yang nyumbang tuh, ya kan, ya kan, ya kan. Jangan pakai gengsi. Buktinya mana, sampai sekarang belum rapi urusan, ya bu. Iya, kesian saudara-saudara kita. Banjir bukan karena air doang, yang nyampe kayu pada gelondongan, mana ada tulisan namanya lagi, nomor-nomornya, ya kan, ya kan, ya kan. Nggak mungkin, itu mah 1-2 pret, menteri pada blunder semua ngomong ini, sial diangkalan banget. Ya kalau udah salah tadi, iya maaf ya, orang minta bantuan warga, bantu warga, ada aja yang komen kalau kita urunan semua sumbangan donasi semua harus minta izin, akhirnya diralat lagi, udah pada blunder semuanya. Laporannya ABS mulu, asal bapak seneng ya pak, tenang aja pak presiden, udah rapi semua, pret, mana rapi sekarang. Udah berhentiin, anggaran MBG banyak, udah potong dulu buat bawa bencana sono, ya kan, ya bu. Iya, masa lagi libur begini MBG jalan terus, ya mau siapa yang mau makan bocah, suruh ngambil sekolahan, begitu, ya elah mana ada belatungnya. Nih saya ngomong begini, saya kritik, jangan marah kalau pemerintah dikritik, justru harus siap dikritik, bener bang? Wah Ustadz Tilek katanya ngomong ngeritik doang, kagak ada ngasih solusi. Buat apaan gua ngasih solusi? Lu yang gua bayar pakai pajak gua, jadi pejabat, kudu lu dong yang bisa cari solusi, masa gua lagi? Ya kan, ya kan, ya kan? Percuma kita gaji dari duit rakyat, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan? Harus siap pemimpin dikritik, saya juga siap dikritik, siap, ayo, kenapa? Yang penting kritiknya membangun, benar bu? Nih solusinya begini, begini, begini. Ramadan terus, pokoknya program MBG Ramadan jalan terus. Wah, masak pagi siapa yang mau makan? Sekarang aja masak pagi, sekolah pagi pada basi ya bu. Lilah, makanya dipikir lagi, udah ambil tuh 1, triliun tiap hari bu. Wow banyak, 1,4 triliun buat MBG semuanya. Potong dulu anggaran, jangan nyari proyek terus, bener bu? Iya, ini ceramah kalau lapar begini gua. Mesti apaan aja gue kata, udah jadinya ngawur. Kalau orang lapar suruh ceramah begini, acak-acakan udah. Yang tadinya ngomongin Mi'raj jadi kemana-mana begini, lapar bawaan. Wajar kalau rakyat ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel di medsos ya bu. Kenapa? Karena butuh bantuan, lapar, ya kan, lapar. Wajar pada mengkritikin, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Ya orang lapar, psikologisnya jelas orang lapar. La ilaha illallah, lapar po, orang lapar. Lapar mak ngomong apa aja jadi ngawur, nggak konsen. Apa juga kalau lapar, ya kan. Orang puasa lihat nggak konsen, lolo begini. Apalagi puasa besok nih, jam 3 sore baru pertama kali puasa. Itu kita ke dapur ngelihat sunlight kayak sirup marjan udah. Lah, orang lapar. Ada kecoa di pinggiran pintu, kita kata korma. Ini berengan mata. Lah orang lapar. Bo, lah iya, makanya kita kepengen yuk jujur supaya hidup kita mujur. Insya Allah hidup kita kalau enggak jujur bakalan hancur. Maka sholat ngajarin jujur. Yang ketiga, sholat mendidik kita supaya apa? Supaya kita tawadhu, rendah hati, jangan sombong. Ini filosofi sholat. Di mana filosofinya? Nih saya mau nanya po, anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala, bener nggak? Ini anggota tubuh kita bang paling terhormat kepala. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang, iya kan, ya kan? Ini kepala mahal nih. Ibu kalau bikin KTP yang dipotong kan di kelurahan kepala, ya kan? Nggak mungkin potongnya dengkul, bener kan? Kepala per kepala, wow. Satu pala bayarannya kadang-kadang dibayar murah. Tuh waktu pilpres, pilkada, ya kan, pala.
Pala. Kepala kita yang paling mulia, tapi ketika sujud dalam sholat di hadapan Allah, lihat, perhatiin bang, kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan dalam sujud, kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Dalam sujud, tinggian pantat sama pala. Padahal kita tahu sendiri isinya pantat apaan sih. Ternyata pelajaran buat kita. Ternyata sholat ngajarin kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Lahir ke dunia nggak bawa apa-apa kok. Iya bu, iya bu, lahir ke dunia dalam keadaan telanjang. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Bener? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Hei, jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Jangan mentang-mentang kaya ya po, menyuruh orang dengan tidak sebelah mata. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Hei, dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Judulnya Setetes Air Hina, volume ke-12 soneta. Nonton bu, makanya buka YouTube. Paceng sih paketan goceng, ribet. Disindir kita ibu sama waktu sholat pelajaran buat kita. Maka sholat ngajarin kita supaya jangan sombong. Disebut kaya ada yang miskin kok. Disebut atasan ada bawahan. Gak mungkin disebut atasan kalau gak ada bawahan. Jangan mentang-mentang di atas sombong sama yang bawah, ya kan? Mentang-mentang udah jadi genteng lupa sama tiang, kan songong. Mentang-mentang genteng pakai ngagul. Tiang lu mah enak di bawah, gak kehujanan, gak kepanasan. Gua nih di atas, hujan kehujanan, panas kepanasan. Kadang bocah bangor gua ditimpukin, pecah gua. Kata tiang kan bisa ngomong, Teng lu jangan sembarangan ngomong. Lu bisa di atasin gara-gara gua di bawah. Kalau gua miring jatuh lu Teng. Makanya jangan sombong jadi genteng. Maka kita himbau kepada para genteng, jangan sok kalau di atas, ingat amati tiang. Ada atasan ada bawahan. Ibu pakai baju atasan doang kagak ada bawahannya lah, ribet. Harus sejalan kita. Disebut kaya ada yang miskin, disebut pejabat ada rakyat, saling hormat, saling menghargai. Semua adalah pimpinan pelayan buat umat dan buat masyarakat. Sayyidul qaum khadimuhum, pemimpin itu pelayan buat umat, pelayan buat rakyat, pelayan buat masyarakat, ya bu. Nih makanya kita diajarkan saling menghormati, menghargai. Saya ngomong begini karena ada empok abang yang dengerin. Empok abang ngadepnya ke panggung karena ada yang didengerin. Kita hidup saling perlu. Bukan berarti kiai ustadz lebih hebat dari jamaah. Kiai penceramah mubalek hebat itu dia, kalah jamaah. Salah besar itu mah pok. Biar kata kiai banget, wah ceramah 3 jam di sini, wah sampai subuh aja ceramah, yang dengerin kagak ada. Paling kata Linmas itu ustaz udah lama begitu. PA itu orang, ya kan, ngomong dewek-dewek. Makanya kita saling perlu. Kerjaan yang paling enteng ketawa. Itu kagak pakai modal pok ketawa. Itu pun ketawa perlu bantuan orang. Hati-hati kalau udah bisa tawa sendirian. Lah perlu dicurigain, bawa aja udah ke grogol, ya kan?
Maka kita kepengen sholat mengajarkan kita berjamaah. Kita makhluk sosial. Selain berjamaah di masjid, kita pun berjamaah bersama dengan apa? Di masyarakat, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Agar apa? Agar kita semuanya kompak bersatu, umat Islam bersatu. Insya Allah Islam akan terus jaya. Amin ya Rabbal alamin. Umat Islam terus kompak. Umat Islam gak bisa dikumpulin di partai manapun, kagak bakal bisa dijadiin satu. Di ormas manapun gak bakal bisa dijadiin satu. Umat Islam hanya bisa bersatu di masjid-masjidnya Allah, di musola, di majelis-majelis ilmu. Kompak bersatu. Amin. Makanya kita kompak. Alhamdulillah RW berapa nih? 6 bikin acara, malam ini bikin gebragan luar biasa. Alhamdulillah cuaca penter, mantep bener dah, luar biasa. Pokoknya ada teman-teman dari ormas semua kumpul di sini jadi satu. Ayo kita dukung bareng-bareng. Kerjaan kalau dibareng-barengin po jadi enteng. Kerjaan berat nih kalau rame-rame jadi enteng. Semuanya kita berjuang nih. Ini berjuang nih, tokoh-tokoh kita, ada orang tua kita, ada donatur kita, berjuang bareng. Yang namanya berjuang kudu punya senjata. Senjatanya macam-macam. Kudu punya silet, punya golok, pisau, kampak. Tergantung musuh yang kita hadapi. Ustaz, musuh kita akar nangka ini, kampak maju. Ya kan, ya kan? Iya cocok lah. Ustaz, yang kita hadapin musuh kita kumis, silet maju. Ini kadang-kadang terbalik, yang dihadapin kumis, yang maju kampak. Kumis kagak rapi, bibir somplak. Siapa jadi apa kagak jelas, enggak profesional, enggak proporsional. Bu, semua kita Bu adalah bersatu kompak sesuai kemampuan kita. Dulu Nabi Sulaiman mau mobilisasi massa, wah semuanya pada datang nyumbang. Bantuin po, termasuk binatang nyumbang. Gajah datang nyumbang kebo. Kebo datang nih, wah nyumbang kambing, kagak mau ngalah. Kambing datang lagi, nyumbang ayam. Ayam datang, nyumbang burung. Burung nyampe, nyumbang belalang. Belalang datang, nyumbang semut. Pada nyumbang semua, tinggalan gajah ngomong sama belalang. Belalang, sumbangan lo kecil banget semut. Gua nih gajah, sumbangan gua gede kebo. Belagu lu belalang. Nabi Sulaiman niat gajah berantem sama belalang. Dia tegur, senyum Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Hai gajah, al hadiyatu biqadril muhdi. Pemberian itu sesuai kemampuannya. Kalau gajah ente nyumbang kebo wajar. Kenapa? Gajah gede sumbangannya gede. Belalang nyumbang semut wajar. Kenapa? Belalang kecil sumbangannya kecil. Yang kagak wajar datang gajah nyumbang semut. Rumahnya cakep, mobil banyak ya po, tingkat bu, ilaha illallah, duit banyak. Datang proposal panitia Mi'raj ngasih duit celeng goceng, najong buat dah lecek batu gocengan, dilempengin bengkok lagi, dilurusin mencong lagi. Itu namanya gajah nyumbang semut. Maka kita kepengen kebersamaan, kekompakan sesuai kemampuan kita masing-masing. Insya Allah apa yang kita keluarin malam ini buat peringatan Isra dan Mi'raj, insya Allah yakin ibu dibalas oleh Allah lebih dari apa yang dikeluarin. Dan kita sama-sama telah memasuki bulan Rajab. Pesan saya, pesan buat diri saya dan kita semuanya, yuk sama-sama di bulan ini, bulannya Allah, perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Ya po, ya po, dosa kita terlalu banyak, bohong semuanya. Kalau nggak ada yang dosa di sini, semuanya pada punya dosa, termasuk yang ngomong. Sama emang tukang ngomong, biasanya banyaknya salahnya di omongan, ya kan po? Orang tukang ngomong banyaknya salahnya di omongan lah. Makanya saya kalau diomongin orang biarin, saya nggak apa-apa. Emang gue tukang ngomong, wajar diomongin orang. Ya kan cing? Dosa kita banyak semua, dosa-dosa yang kecil sering kita lakuin. Perbanyak istighfar di bulan Rajab ini. Istighfar apa sih Ustadz? Minta ampun. Bacanya ada banyak. Ada istighfar Nabi Adam. Tahu kan? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Kepanjangan tad, saya kagak hafal. Ada yang pendek, ada
Ganti dah istighfarnya pakai istighfar Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Masih kepanjangan tadi saya nggak hafal. Ada yang pendekan lagi? Ada istighfar yang biasa habis sholat tuh kita baca. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunubi wa taubata wal maghfirah. Yang panjangnya tadi tuh masih pendekan apa? Ya udah yang pendekan ada, yang biasa aja kalau gitu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada lagi yang pendekan nggak tadi? Ada. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kalau nggak bisa juga berhenti jadi orang Islam. Perbanyak istighfar. Biasa di bulan Rajab Rasul menganjurkan, ulama kita mengamalkan, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya itu kita baca perbanyak. Apalagi di bulan Rajab dianjurkan kita berpuasa sunnah. Di bulan Rajab Bu puasa ya 1-2 hari insya Allah kita puasa. Inna fil jannati nahron, sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah sungai. Rasulullah bilang di surga nanti ada sebuah sungai, yuqalu lahu rajabun, dikatakan dalam sungai namanya apa? Yuqalu lahu rajabun, yaitu namanya sungai Rajab. Yang bagaimana modelnya sungai Rajab? Manisnya lebih melebihi madu, yang putihnya melebihi susu. Buat siapa disediain? Disediain buat orang yang berpuasa sunnah di bulan Rajab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua jalanin, perbanyak silaturahim. Yuk kita banyakin ibadah, karena ini bulannya Allah, dan masuk bulan Sya'ban bulan Rasulullah, dan masuknya bulan Ramadan bulan kita umat beliau Rasul. Mudah-mudahan kita semua sehat afiat. Amin. Allah panjangkan umur dalam taat ibadah. Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah. Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari bala, sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Al-Fatihah biniyatil. Tutup kita baca doa yang dianjurkan Rasulullah di bulan Rajab. Ibu siap? Doaul arba'in ka doail wali. Doanya 40 orang yang berkumpul seperti doanya wali. Ini doa yang kita baca dan sering kita baca. Doa yang dianjurin oleh Rasulullah di bulan Rajab. Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hafsil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Amin ya robbal alamin. Ini aja po yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kurang, banyak kesalahan ya. Doain saya biar gemuk, biar sehat ya. Insya Allah ya. Kalau gemuk bukan tilek jadi tolek dong ya. Insya Allah pokoknya sehat semua, banyak rezeki, banyak duit. Amin. Dari saya mohon maaf. Hati-hati di jalan. Jangan pulang dulu sebelum ditutup sama doa. Ntar ada guru kita yang baca doa ya po. Doa dulu bentar. Doa bentar. Doa bentar. Doa ya po. Doa dulu ya. Ya doa orang kalau ngaji ya bu nih gua kumpul kita malam ini, dosa kita kan dirontokin nih, dilempar ke laut nolak po, nolak dosa kita, lempar ke gunung juga nolak.
Dosa kita dilempar sama siapa? Dilempar sama orang yang pulang duluan sebelum baca doa. Nah, ngeri itu tuh, makanya jangan pulang. Nah, dari saya mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.